Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membawakan materi mengenai sejarah, pengertian, hakikat, tujuan, dan manfaat ilmu pengetahuan sosial. Kelompok kami terdiri dari Ade Dwita, Vina Febrianti, Desak Nopi, serta Ria Astuti. Materi yang pertama yaitu sejarah IPS di dunia dan di Indonesia. Halo semuanya, jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana IPS bisa masuk ke Indonesia. Jadi sekitar tahun 1827, IPS pertama kali dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Inggris yang dilatar belakangi oleh perpecahan masyarakat akibat revolusi industri. Kemudian IPS muncul di Amerika Serikat dan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah secara formal. Nah, latar belakang munculnya IPS di Amerika Serikat ini dilatar belakangi oleh keberagaman ras yang dimiliki oleh Amerika Serikat, seperti ras Indian, ras kulit putih, dan juga ras Negro. Pada awalnya tidak ada perselisihan antar masyarakat di Amerika Serikat. Namun setelah adanya perang saudara antara utara dan juga selatan, mulai muncul perpecahan di antara masyarakat di Amerika Serikat. Maka dari itu, pemerintah Amerika Serikat memasukkan IPS ke dalam kurikulum sekolah yang ada di Amerika Serikat, agar masyarakat paham tentang pentingnya pengetahuan sosial. Selanjutnya, masuknya IPS ke Indonesia itu dilatar belakangi oleh keadaan bangsa Indonesia yang tidak jauh berbeda dengan keadaan yang ada di Amerika Serikat, di mana Indonesia memiliki berbagai keberagaman yaitu agama, suku, ras, dan juga budaya. Dan pada tahun 1970-an, masyarakat Indonesia mulai mengenal IPS dari kegiatan seminar yaitu Civic Education di Tawangmangu, Solo. Kemudian dari seminar itulah orang Indonesia mulai mengenal IPS, dan dari sana IPS mulai masuk ke dalam kurikulum sekolah yang ada di Indonesia. Nah, jadi itu dia sejarah singkat tentang bagaimana IPS bisa masuk ke Indonesia. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dari IPS. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, kita sudah mempelajari yang namanya IPS. Lalu, apa itu IPS? Nah, IPS ini merupakan suatu ilmu mengenai kehidupan manusia, baik manusia dalam berinteraksi sosial, maupun manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu apa saja kajian IPS? Yang pertama yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, serta psikologi. Pada hakikatnya, IPS merupakan hal yang digunakan untuk membina para generasi muda untuk belajar ke arah yang lebih baik dan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar, dan sekaligus bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang cemerlang bagi bangsa kita ini. Tujuan dan fungsi ilmu pengetahuan sosial. Sebagai bidang atau mata pelajaran, ilmu pengetahuan sosial atau IPS memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial dalam bentuk konsep dan keahlian belajar. Tujuan lain dari ilmu pengetahuan sosial adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan mampu peka terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat. Adapun manfaat dari ilmu pengetahuan sosial adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut pada kehidupan manusia dalam lingkungan. Lalu, untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sosial dan kewarganegaraan agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Manfaat mempelajari IPS yaitu yang pertama, memudahkan manusia untuk hidup dalam suatu kelompok. Yang kedua yaitu bisa mengetahui cara berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Yang ketiga yaitu membantu memperkuat nilai-nilai agama dalam aspek sosial beragama. Yang keempat yaitu membantu serta mempelajari suatu alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kelima yaitu dapat membantu manusia dalam berkomunikasi dengan masyarakat luas.
Yang keenam yaitu memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita sebagai makhluk sosial itu saling membutuhkan satu sama lain dan kita tidak bisa hidup dengan sendiri. Yang ketujuh yaitu memberikan kesadaran serta mental positif dan memberikan keahlian dalam memanfaatkan lingkungan hidup. Yang kedelapan yaitu mensyukuri kehidupan yang dimiliki saat ini, karena kehidupan yang kita miliki saat ini merupakan adanya proses-proses sosial. Yang kesembilan yaitu membantu dalam mengatur kebutuhan pokok masyarakat. Serta yang terakhir, yang ke-10 yaitu melatih manusia untuk memiliki jiwa sosial serta memiliki sifat yang teliti dan ekonomis.